Senandung Azalea, ending. Bahagia yang kurasakan saat ini bisa dianggap sebagai matahari yang tengah bersinar cerah. Tak ada yang kuinginkan lebih dari ini sampai nanti. Pernikahanku dan Aska memasuki fase baru setelah melewati masa-masa sulit. Aku sudah mulai berkuliah dan mengajar. Aska semakin sibuk dengan pekerjaannya. Namun, kami selalu berusaha untuk menyempatkan quality time di sela-sela kesibukan kami. Aku menoleh pada wajah tampan yang masih terlelap di sampingku. Memandanginya saat tidur adalah hal yang kugemari. Aska mendekap tubuhku erat. Biasanya saat akhir pekan seperti ini, ia tak ingin aku bangun terlalu cepat. Kami akan berada di ranjang hingga matahari beranjak naik. Namun, malam tadi kedua mertuaku menginap. Maka aku ingin menyiapkan sarapan untuk mereka. Setelah berhasil melepaskan pelukan Aska, aku beranjak keluar kamar usai mencuci muka. Kunyalakan musik lalu bergegas ke dapur. Kupilih lasagna dan salad buah sebagai menu sarapan. Baru saja aku akan menyiapkan bahan ketika kulihat Aska berjalan ke arahku. "Kenapa cepat banget bangunnya sayang?" tanyanya dengan suara serak. Wajahnya terlihat basah, tampaknya dia sudah mencuci muka. Aska memeluk pinggangku dari belakang dan meletakkan dagunya di bahuku. "Mama sama papa kan menginap, saya mau bikin sarapan," jawabku mulai mengambil ricotta cheese dari kemasannya. "Beli saja nanti sarapannya, ayo kita ke kamar lagi, cuddling." "Kan sudah cuddling semalaman," sahutku. Aska mengucuk bahuku. "Ya, let's cuddle again, all day long." Aku menghela napas, lantas beranjak menuju kulkas untuk mengambil beberapa bahan masakan lagi. Baru saja aku akan membuka pintu kulkas, Aska mengangkat tubuhku dan mendudukkanku di atas meja makan. Kembali ia melingkarkan kedua lengannya di pinggangku dan menatapku lekat. Aku memutar bola mata, tetapi akhirnya tersenyum juga. Musik dari ruang tengah mengalun pelan dan merdu. Tanpa aba-aba, Aska mengecup bibirku. Kami baru saja akan melanjutkan kemesraan saat tiba-tiba mendengar suara langkah kaki. Serempak kami menoleh. Kedua mertuaku sudah berdiri memandangi kami. Sepertinya mereka baru keluar dari kamar. Aku tersadar dan meminta Aska menurunkanku, lalu tersenyum canggung pada mereka. "Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya," Bu Rianti menidurkan kalimat template seorang customer service sambil tertawa. "Nanti kalian lanjut lagi. Papa sudah lapar, mau sarapan. Habis sarapan, Papa dan Mama mau pulang," ujar Pak Raditya. "Katanya Mama dan Papa pulang sore," tanyaku seraya menepis wajah Aska yang masih menciumi pipiku. Bu Rianti mengangguk. "Rencananya begitu, tapi baru ingat nanti siang ada undangan ke Depok, mau pulang dulu." "Saya belum bikin sarapan, Ma." "Beli saja, ini biar Papa order delivery. Kalian mau sarapan apa?" Pak Raditya berjalan ke sofa ruang tengah, disusul Bu Rianti. "Iya Aska, ditanya Papa tuh," sungutku pada Aska yang kali ini menciumi rambutku. "Kamu gak malu dilihatin Mama Papa?" Aska kembali memelukku. "Biarinlah, mereka pun pernah muda." "Walah, anakmu Pa," cibir Bu Rianti, tetapi kemudian ia tertawa. Kami mulai makan saat semua pesanan delivery datang dan terhidang di meja makan. "Aska, maafkan Mama dan Papa untuk kekurangan kami dalam membesarkan dan mendidikmu selama ini." Pak Raditya membuka obrolan setelah kami selesai sarapan. Aska menghela napas. "Papa dan Mama sudah berbuat banyak untuk saya, sehingga saya bisa seperti sekarang ini. Justru saya yang minta maaf untuk kekurangan saya sebagai anak. Papa dan Mama juga minta maaf karena dulu menjodohkan kalian. Tapi setelah sekarang kami lihat kalian saling mencintai, maka kami hanya bisa mendoakan agar kalian bahagia dan saling setia selamanya," lanjut Pak Raditya. Aku dan Aska mengangguk. Dengan mata berkaca-kaca, Pak Raditya berkata lagi, "Pernikahan seperti kapal yang sedang mengarungi lautan, dan kamu nahodanya Aska. Kamu harus menjadi pemimpin yang baik, jangan sampai kapalmu karam." "Iya, Pa," sahut Aska dengan suara parau. "Saya pernah salah arah dan kapal kami hampir karam. Tapi sejak saat ini dan seterusnya, saya akan memimpin dengan baik hingga kapal kami sampai ke tujuan." Aku menggenggam tangan Aska. "Pernikahan bukan perkara semalam dua malam, Nak, tapi seumur hidup. Kalian harus memiliki sabar yang panjang, saling memahami, dan saling mengingatkan satu sama lain." Bu Rianti meneteskan air mata. Melihat tangis mama mertuaku, pipiku memanas ingin menangis juga. Namun, aku menahannya. Aku merasa lega ketika obrolan kami beralih ke hal-hal ringan. Tak lama, Pak Raditya dan Bu Rianti berpamitan pulang. Hari beranjak, siang berganti malam. Rembulan kembali memantulkan sinar mentari dan menjadikannya benderang. Aku dan Aska duduk bersisian di atas ranjang. Kepalaku bersandar di bahunya, dan ia membelai rambutku. Kami menikmati quality time. "Aska," panggilku pelan.
Saya sudah memutuskan untuk mulai ke psikolog atau psikiater untuk menghilangkan trauma saya tentang kecelakaan ayah dan ibu. Saya mungkin sudah merasa lebih baik saat ini, tapi saya tetap ingin melakukan konseling atau mungkin terapi agar kedepannya trauma itu tidak datang lagi, ujarku. Ya, nanti akan saya temani. Aska mengelus pelan bahuku. Aku menatapnya lalu berkata, dan Aska, sebelumnya kita sering menyembunyikan perasaan. Mulai sekarang kita harus lebih terbuka dan saling memahami ya. Mari kita sama-sama belajar dan memperbaiki diri. Aska mengangguk sambil menggenggam tanganku. Saya bukan orang yang pandai bicara. Mungkin kamu lebih sering mendengarkan saya bersenandung, ucapku lagi. Senyum Aska mengembang. Ya, saya akan selalu mendengarkan senandungmu sayang, senandung Azalea. Aska lalu meraihku ke dalam pelukannya. Kami lalu menghabiskan malam yang panjang dalam lingkup asmara. I love you Azalea, bisik Aska di telingaku. I love you more. Aku balas berbisik sambil membelai rambutnya. Mendengar ucapanku, Aska mengangkat kepalanya dan mengecup keningku lama. Lalu kami terlelap. Kami masih saling mendekap hingga mentari pagi muncul dan memamerkan cahayanya yang indah. Kata orang, tahun-tahun pertama pernikahan adalah masa penuh cobaan. Namun, semua akan terlalui dengan indah jika mampu mengatasinya. Aku dan Aska baru saja melewati tahun pertama pernikahan kami. Perjalanan kami masih panjang. Banyak hal yang masih harus kami lakukan dan pelajari. Pernikahanku dan Aska mungkin bukanlah pernikahan ideal yang bisa dijadikan teladan. Setiap orang mempunyai standar ideal dan keputusan yang berbeda dalam menjalani pernikahan. Begitupun dengan kami. Apa yang terjadi pada kami pasti berbeda dengan yang terjadi pada pasangan lain. Terlepas dari semuanya, kisah kami mungkin bisa jadi sebuah pelajaran bahwa sebuah pernikahan bukan hanya tentang keindahan, tetapi bagaimana menjalaninya dengan ketegaran.